Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izin memperkenalkan diri. Nama saya Selima Salani dengan NIM 220600343 dari kelas 4 PGSD 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan konsep literasi dengan submateri sebagai berikut. Nah, sekarang kita masuk ke submateri yang pertama mengenai pengertian literasi. Nah, literasi itu apa sih? Jadi, literasi merupakan kecakapan seorang individu terhadap 4 aspek kemampuan, seperti kemampuan dalam hal menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Jadi, literasi itu tidak hanya sekedar membaca dan menulis saja ya teman-teman. Adapun pengertian literasi menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama, menurut UNESCO, literasi ialah seperangkat keterampilan nyata, terutama keterampilan dalam hal membaca dan menulis yang terlepas dari konteks yang mana keterampilan itu diperoleh serta siapa yang memperolehnya. Selanjutnya, pengertian literasi menurut ahli yang kedua, menurut National Institute for Literacy, mendeskripsikan literasi sebagai kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Oke, sekarang kita masuk ke submateri yang kedua, yaitu mengenai perubahan terbaru dalam konsep literasi. Nah, dalam perkembangannya, definisi atau pemaknaan literasi selalu berubah dan berkembang sesuai dengan tantangan zaman. Adapun perubahan terbaru dalam konsep literasi di era revolusi industri 4.0 yang saya dapatkan dari jurnal terpercaya terindeks Google Scholar, yaitu yang pertama, mencakup literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Untuk literasi data ini terkait kemampuan membaca, menganalisis, membuat konklusi berpikir berdasarkan data informasi atau big data. Yang kedua yaitu literasi teknologi. Nah, literasi teknologi ini terkait kemampuan memahami aplikasi teknologi dan bekerja berbasis produk teknologi untuk mendapatkan hasil maksimal. Yang ketiga yaitu literasi manusia. Nah, literasi ini terkait kemampuan komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke submateri yang ketiga, yaitu mengenai pengaruh teknologi terhadap perkembangan literasi. Nah, teknologi, baik teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang dengan pesat, menciptakan dunia yang lebih terhubung dan memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam informasi maupun dalam pengetahuannya. Nah, di tengah perubahan ini, konsep literasi telah berkembang jauh melampaui kemampuan dasar membaca dan menulis. Literasi saat ini mencakup pemahaman dan kemampuan untuk menggunakan teknologi digital yang dikenal sebagai literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, berbagi, dan menciptakan konten menggunakan teknologi informasi dan internet. Selanjutnya, literasi digital merujuk pada kemampuan dan keterampilan dalam menggunakan perangkat elektronik seperti ponsel, komputer yang terhubung dengan media elektronik. Salah satu tokoh yang dikenalkan sebagai pelopor istilah literasi digital adalah Paul Gister, menerbitkan bukunya yang berjudul Digital Literasi. Nah, literasi yang dipengaruhi oleh teknologi, yaitu literasi digital, ini mulai berkembang pada tahun yang sama seperti teknologi digital. Karena literasi digital merupakan bagian dari teknologi digital. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pada akhir tahun 2019, mulai ada nih wabah COVID-19 yang berdampak pada pembelajaran yang biasanya dilakukan tatap muka nih ya biasanya, sekarang bisa diubah menjadi pembelajaran yang dipindahkan melalui jaringan atau daring. Dalam konteks ini, daring termasuk ke dalam pengaruh dari teknologi terhadap perkembangan literasi, terkhususnya literasi digital. Nah, selanjutnya kita akan memasuki submateri yang keempat. Nah, submateri yang keempat ini kita akan memperdalam mengenai perkembangan anak di sekolah dasar. Adapun fase terhadap perkembangan anak di sekolah dasar, yang pertama itu
fase fisik dan motoriknya. Nah, pertumbuhan fisik anak pada usia sekolah dasar ditandai dengan anak menjadi lebih tinggi dan kuat dibandingkan pada saat anak berada di PAUD atau TK. Nah, hal ini tampak pada perubahan seperti ototnya dan keterampilan geraknya. Anak juga lebih aktif nih dan kuat untuk melakukan kegiatan fisik seperti berlari, melompat, dan berenang. Yang kedua itu perkembangan dari bahasanya. Nah, perkembangan bahasa merupakan suatu alat untuk berkomunikasi dalam suatu interaksi sosial. Perkembangan bahasa anak akan berkembang dari awal masa sekolah dan mencapai kesempurnaan pada akhir masa remaja. Pada usia late premateri 7-8 tahun, bahasa anak mengalami perkembangan yang sangat pesat. Anak telah memahami tata bahasa sekalipun terkadang menemui kesulitan dan menunjukkan kesalahan, tetapi anak dapat memperbaikinya. Yang ketiga itu perkembangan dalam hal kognisi. Nah, kognitif adalah aspek yang dinilai dalam pembelajaran, seperti aspek afektif dan psikomotorik. Saling berkaitan nih dalam hal membangun pemahaman yang tuntas pada suatu konsep kognitif. Nah, kognitif itu merupakan proses dan cara kerja saraf otak sebagai organ yang berfungsi untuk alat berpikir. Nah, Piaget menjelaskan pada umumnya, anak yang berusia 7-11 tahun berada pada tahap operasional konkret. Yang keempat yaitu perkembangan sosio-emosional. Pada perkembangan ini, teman sebaya memiliki peran penting karena anak bisa belajar dan mendapatkan informasi dari teman tersebut. Anak-anak belajar berinteraksi dengan teman sebaya dan mengembangkan keterampilan sosial seperti berbagi dan bekerja sama. Yang kelima yaitu perkembangan moral agama. Lingkungan sosial anak mempengaruhi norma dan nilai pada diri anak tersebut untuk terbentuknya moral yang baik ataupun moral yang buruk. Pada masa anak-anak awal, moral anak belum berkembang dengan pesat dikarenakan perkembangan kognitifnya nih yang belum mencapai pada pemahaman prinsip benar atau salah mengenai suatu hal. Anak juga belum mampu membedakan hal-hal yang benar dilakukan dan yang tidak benar dilakukan. Nah, sekarang kita akan memasuki submateri yang kelima mengenai tahapan perkembangan kemampuan literasi anak terhadap perkembangan usia anaknya. Untuk usia 0-6 tahun, anak mulai mengenal nih bahasa lisan dan tulisan melalui interaksi dengan orang tua atau melalui interaksi dengan pengasuhnya. Untuk usia 6-7 tahun, mulai mengenal pola alfabet dan hurufnya. Selanjutnya, untuk usia 7-8 tahun, mulai terbiasa dengan bentuk huruf dan dapat membaca secara otomatis. Untuk usia 8-12 tahun, menyempurnakan kemampuan membaca, menulis, menganalisis, dan memahami serta menyimak. Untuk usia 12-15 tahun, mengembangkan pandangan kritis terhadap bacaan dan mengevaluasi serta mengembangkan kemampuan dari literasi tersebut. Oke, selanjutnya yaitu submateri yang keenam mengenai dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan konsep literasi, terutama pengaruh teknologi terhadap kemampuan perkembangan anak di sekolah dasar. Untuk dampak positifnya, yang pertama, literasi dapat membantu anak untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis karena dalam sebuah bacaan mereka belajar mengevaluasi sebuah informasi. Yang kedua, menambah keterampilan siswa dalam membaca, merangkai kalimat, dan menulis informasi yang lebih baik. Yang ketiga, memudahkan dan memperluas wawasan keilmuan karena kegiatan mencari informasi itu menjadi lebih cepat dilakukan karena adanya kemajuan dari teknologi. Untuk dampak negatif sendiri, yang pertama itu ada meskipun nih teknologi itu memberikan akses yang mudah, namun sangat disayangkan banyak anak yang lebih tertarik menggunakan teknologi untuk bermain games dibandingkan dengan membaca buku. Yang kedua, sangat mudahnya mencari bahan bacaan ataupun informasi lainnya. Seringkali anak-anak mendapatkan informasi yang menyesatkan. Yang ketiga,
Ketidakmerataannya teknologi menjadikan kemampuan literasi anak di daerah perkotaan maupun pedesaan berbeda. Nah, selanjutnya ada submateri yang terakhir nih. Submateri yang ketujuh yaitu solusi dari dampak negatif perkembangan konsep literasi anak sekolah dasar yang relevan di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Untuk di lingkungan masyarakat, sebaiknya kita mengajarkan anak-anak untuk dapat memilih informasi mana yang benar dan mana yang salah, termasuk tentang resiko apa nih yang akan terjadi jika teknologi disalahgunakan. Untuk lingkungan sekolah, sebaiknya kita sebagai pengajar dapat membuat atau menggunakan platform digital yang menarik dan interaktif sehingga dapat meningkatkan literasi dari anak tersebut. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai perkembangan konsep literasi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan informasi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.